Ini kayaknya udah cukup banyak ya, udah 37-an orang. Nanti jam 7 pas kita mulai aja sambil nunggu yang lain. And while waiting, mungkin aku punya topik yang mau ku tanyain dulu. Ini di antara 38 orang yang udah join, siapa yang belum ikut atau mungkin belum nonton rekaman dari sesi 1? Ada belum ya? Mungkin bisa raise hand atau kasih. Oke, oke, ada lumayan ya yang belum ikut. Kalau belum sempat, aku saranin nanti masuk ke Discord atau di Telegram juga ada di menu modul ya. Di menu modul nanti kita udah share rekaman dari sesi yang pertama sama termasuk presentasinya atau slide-nya. Karena sebenarnya ini nanti series series yang learning roadmap ini itu berurutan. Jadi kalau yang satu sesi ketinggalan sebaiknya dikejar ketika sebelum mengikuti sesi selanjutnya kayak gitu. Kayak sekarang kan kita Linux ya, next kan harusnya ada kayak networking dan semacamnya. Kalau seandainya ke skip satu topik, oh ya, kalau udah join di Mas Howard, kalau udah join di Discord, ada juga kok udah di-share di learning module dan ini harusnya dia public ke semua member harusnya bisa kelihatan kok di sini. Ya, kalau di Telegram nanti sama aja. Cuman kalau aku menyarankan kita akan lebih aktifnya di Discord nanti. Wait, tapi aku share juga Telegramnya kalau memang mau join. Ini slash. Oke. Oke. Karena udah jam 7, izin memulai ya teman-teman. Udah 50 orang juga, udah cukup banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, so thank you everyone for joining the sessions. Ini adalah sesi kedua dari topik kita di DevOps Focus Group, yang mana kita akan belajar roadmap dari DevOps itu sendiri, gimana sih caranya jadi seorang DevOps. We already have the first sessions, which are talking about the roadmap and career path of DevOps, kemudian kayak related job dan position yang bisa dikejar selain DevOps itu apa aja, itu kita udah bahas di sesi sebelumnya. Kalau teman-teman kelewatan, silakan dilihat di learning module di Telegram atau di Discord. Nah, ini sekarang adalah learning path pertama kalau kita ngikutin di roadmap yang kemarin. Jadi ini adalah learning path pertama yaitu tentang Linux atau fundamental Linux. Nah, kalau jokesnya teman-teman dulu orang-orang lama ya sebelum ada kata DevOps pun pas dulu masih kayak sistem administrator atau IT infrastruktur kita nyebutnya itu kayak ya biasakan hidup di dalam terminalnya Linux gitu. Kita ngemper ngapain aja di terminalnya Linux, jangan terbiasa pakai desktop kayak gitu. So ini adalah start atau awalan bagi teman-teman untuk memulai journey-nya di dalam DevOps. Okay, before we continue, there is like a one things that I have to remind. I might be using like a both English and also bahasa karena memang salah satu goals lain terselubung dari grup ini adalah kita pengen belajar bahasa Inggris, kita pengen menjadi DevOps yang bisa masuk ke pasar internasional. Jadi so I will try to use English and bahasa untuk beberapa topik yang mungkin sangat-sangat advance. Aku akan pakai bahasa supaya teman-teman bisa lebih paham dan lebih bisa memahami tentang topik yang sedang kita pelajari saat itu kayak gitu. And before we continue with all of the topics, let me introduce myself untuk teman-teman yang belum sempat join di sesi pertama. So my name is L. You can call me L. You can also find me on my social media with the same name, either L Muhammad or my full name. You can just find me on LinkedIn if you want to connect. I'm currently the cloud architect at Alice. This is like a company based on Europe, and I've been working remotely on Yogyakarta. Jadi udah mulai Januari awal itu kerja di sana, remote ya. Cloud architect itu kayak DevOps, tapi mungkin sedikit-sedikit kayak setengah-setengah ada pekerjaan yang dia juga related terhadap sales. Jadi bantu di pre-sales dan semacamnya. Selain itu aku juga sekarang ada freelance ya 2 jam sehari freelance di
perusahaan namanya Kourai, perusahaan AI based on US gitu ya. Ini juga kebetulan dapat tawaran dari teman-teman Twitter kapan lalu, dan posisinya senior cloud engineer. Before working at Kourai and Alice, I was part of Privy, salah satu startup di Yogyakarta, and I've been working there for 3 years as a cloud engineer manager. Sebelum itu, aku mengawali karir sebenarnya di IT itu di jagoan hosting. Ada beberapa teman-teman jagoan hosting juga yang aku kenal di grup, yang mana sekarang juga udah pada jadi orang-orang besar ya di perusahaan-perusahaan IT. Nah, aku dulu di sana cuma jadi seorang customer service selama 5 tahun lebih, kemudian naik jadi sistem administrator, dan disitulah mulai belajar DevOps. Aku belajar DevOps butuh waktu 5 tahun kalau teman-teman pengen tahu. Jadi total belajar waktuku sampai aku berani ngeklaim jadi DevOps itu 5 tahun. Nah, aku struggle sendiri karena belajarnya juga otodidak, nggak punya mentor dan lain-lain. Aku merasa sekarang ini juga banyak orang yang mengalami hal yang sama kayak aku zaman dulu. Jadi itu kenapa ada DevOps Focus Groups yang kita bikin kayak gini. Aku pengen ngajari teman-teman belajarnya biar nggak salah arah, biar nggak, karena kalau belajar DevOps tuh pasti kayak tiap hari ada teknologi baru, kita jadi pengen ngikutin gitu. Nah, ini kita pengen fokus ngikutin roadmap yang udah kita buat. Okay, so you can connect me, to all of my social media if you can find. I usually use the same handle also as the username on both social media. You can find me on Twitter, on Instagram using the same name. If you want to connect and have discussions, you can connect with me on either social media. Okay, so without further ado, let's move on with today's agenda. Jadi agenda kita hari ini objektifnya itu ada banyak ya, karena kita pengen belajar tentang Linux. So we have 6 objectives. The first one is we have to understand the importance of Linux. Kenapa sih Linux ini jadi esensial bagi kita seorang DevOps dan juga cloud engineer gitu ya. Kemudian berkenalan sama command line-nya Linux itu sendiri, kenalan sama folder strukturnya. Kalau teman-teman di Windows kan ada folder kayak local disk C, local disk D, dan semacamnya. Nah, ini nanti kita akan cari ekuivalennya atau alternatifnya kalau di Linux bentuknya kayak gimana. Kemudian kita setelah tahu folder dan struktur tadi, kita akan belajar untuk manajemen file. Manajemen file atau manajemen folder, karena kita nanti kalau jadi DevOps akan sering berinteraksi kayak copy atau memindahkan gitu ya, cut atau semacamnya, itu nanti pakai topik file management. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang text manipulations. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang system performance. Ini 6 dia, diingat-ingat kita punya 6 goals ini. Jadi kalau aku ternyata melenceng dari goals ini nanti tolong diingatkan ya teman-teman. Jadi kita punya 6 goals ini untuk kita selesaikan di sesi kedua dari DevOps Learning Roadmap kita. Oke. Before we continue with the topic, aku pengen sedikit aja kayak challenge teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak sih Linux itu sekarang punya siapa? Kalau Mac OS kan punyanya Apple ya. Kalau Windows punyanya Microsoft. Kalau Linux ada yang tahu nggak? Aku boleh jawab? Boleh, atau boleh. benar? Boleh. Canonical. Canonical, oke. Kita keep dulu. Ada lagi yang punya jawaban lain? Anyone? Oke. Komunitas dari Mas Mahaputra. Kita punya yang Maha Kuasa tentunya. Mas Eka, Linux Torvald. Oke. Ya, ini kenapa aku tanya? Karena sebenarnya pertanyaan ini tuh dasar banget ya. Kalau kita belajar Linux, tentunya kita kalau belajar sebuah topik, kita harus tahu siapa sih pemilik topik tersebut gitu. Nah, ini sudah ada yang mulai jawab, udah mulai benar ya. Jadi gini, to be persis, Linux itu sendiri nggak ada yang punya. Jadi Linux itu dibuat oleh Linux Torvald, kemudian oleh Linux Torvald dia dijadikan sebuah open source applications. Ketika sudah open source, itu tentunya bisa dikembangkan oleh semua orang dengan repositorinya di open public. Setelah itu mulai banyaklah perkembangan Linux yang dia menjadi distro khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Tadi Cynthia mention tentang Canonical. Canonical itu dia punya banyak kayak Ubuntu contohnya itu punya Canonical, atau ada juga Red Hat, perusahaan Red Hat Enterprise gitu ya, RHEL. Itu dia punya sendiri Linux-nya mereka gitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya Linux itu sendiri base-nya dia open source. Sama kayak nanti kalau teman-teman yang sudah advance, teman-teman punya atau dengar namanya Kubernetes. Kubernetes itu bentuknya
open source, tapi nanti Google punya GKE, AWS punya EKS gitu-gitu, Azure punya ECS dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya Kubernetes-nya itu sendiri open source kayak itu. Jadi itu ya teman-teman, kalau ditanya Linux punya siapa, nggak ada yang punya sih sebenarnya sekarang Linux, dia punyanya open source gitu. Jadi punya kita bersama selama kita pakai dan contribute. Oke. Nah, kita sebelum mulai ke semua topik lainnya, we have to understand why Linux is important for us as a DevOps engineer or as a cloud. Kenapa kita perlu belajar Linux itu? Ini jadi pertanyaan banget. Beberapa mente, entah aku ngajar di Bangkit atau aku ngajar di Divisten atau dimanapun, there is a lot of them that are question the same thing. Kenapa kita perlu belajar Linux kalau kita sekarang sudah masuk era cloud? Kan semua operating sistemnya dipegang oleh pemilik atau provider dari cloud tersebut. Itu adalah pertanyaan yang mirip-mirip dan ditanyakan banyak orang. Oke, so the importance, why does Linux so important in the process of learning DevOps? Sebenarnya kalau teman-teman sadari, 90% lebih dari operating system yang ada di cloud atau di penyedia server itu dia pasti menggunakan Linux. Ada beberapa tentunya yang pakai Windows Server karena emang ada masih ada komunitas yang butuh penggunaan Windows Server, tapi sisanya 90%-nya itu menggunakan Linux. Dan tentunya walaupun cloud itu sudah dihandle oleh si cloud providers, there is a lot of part that we need to take our own actions, terutama kalau teman-teman pakai nanti yang namanya infrastruktur as code, yang mana teman-teman sebenarnya dikasihnya VM gitu. VM-nya basisnya Linux ya, teman-teman tetap harus manage sendiri VM-nya teman-teman, itu nggak akan di-manage oleh si cloud provider. Jadi itu kenapa teman-teman masih perlu belajar Linux. And this is what happen right now in so many bootcamp, including one of biggest bootcamp, yang bukan bootcamp ya, mungkin lebih ke study group yang kita, yang aku juga sering join, yaitu Bangkit. Kita nggak diajari Linux dan networking, kita nggak diajari tentang coding, kita nggak diajari tentang server, tapi kita langsung lompat membahas cloud, membahas kontainer, membahas Kubernetes. Pas waktu nanti lulus dari bootcamp ini, kerja ke sebuah perusahaan, dia ditanya, pernah pakai Kubernetes? Nggak pernah. Bisa deploy Kubernetes? Bisa. Everything about the advanced technology mereka bisa. Tapi ketika sudah muncul permasalahan, muncul isu, muncul error aja, semuanya gelagapan. Kenapa? Karena nggak tahu gimana cara troubleshoot-nya, gimana sebenarnya the underlying infrastructure of Kubernetes, container, server itu gimana sebenarnya. Gitu. Jadi dalam belajar DevOps itu kita nggak bisa langsung lompat. And I nggak akan menyalahkan ya, karena kan tentunya keterbatasan waktu membuat topiknya jadi disingkat gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya waktu banyak untuk belajar, pastikan mulai dari fundamental, yaitu Linux, networking, kemudian nanti scripting, baru kita belajar server kayak gitu. And this is our goals, especially di DevOps Focus Group ini. Okay, other than that, Linux also quite important because Linux is one of the most stable and secure operating system in the market, karena kan dia juga open source ya. Jadi kalau ada masalah atau ada loophole yang ditemukan, ada sebuah kalau dibilang vulnerabilities ya, atau kelemahan gitu dari celah keamanan, itu nanti langsung secara cepat akan dibantu oleh orang-orang komunitas, kontributor untuk memperbaiki dan menutup celah tersebut. Jadi dia paling aman gitu. Bahkan Android yang teman-teman pakai itu sebenarnya basisnya adalah Linux atau pengembangan dari Linux. Okay, after understanding that Linux is that important during our journey, next we need to understand what is Linux itself. Tadi kan sudah sempat bahas siapa itu pemilik Linux, pentingnya Linux. Nah, mungkin ada beberapa yang ke-skip. Kenapa, apa sih Linux itu sendiri? Apalagi kalau teman-teman belum pernah bersentuhan sama bidang IT ya, untuk teman-teman yang belum join, yang baru join tapi bukan bidang IT. Jadi Linux itu seperti di-mention, dia adalah open source operating system yang di-build menggunakan Unix principle. Jadi sebenarnya ada banyak ya, kalau teman-teman nanti belajar tentang operating system, selain Unix juga ada yang lain, tapi Linux ini di-build based on Unix. As Mas Eka mentions, it was created by Linus Torvalds ya.
pada tahun 1991, tentunya aku belum lahir. Dan ini emang dibikin sudah free dan open source. Jadi dia pada waktu itu langsung disumbangkan ke komunitas untuk dikembangkan bareng-bareng. Nah, Linux ini sebenarnya adalah kombinasi dari sebuah kernel. Kernel itu ya nanti kayak ibaratnya mesinnya sebuah Linux, ditambah tools-tools atau baik itu libraries, command line atau semacamnya yang dia bekerja sebagai, kalau aku ngomong sebagai fitur ya, tangan, kaki. Kalau manusia, kernel itu tulangnya atau otaknya. Nanti tangan, jari jemari itu adalah toolsnya yang bisa kita pakai untuk mengontrol atau yang bisa kita pakai untuk mengoperasikan Linux itu sendiri. Kalau ada banyak perdebatan tentang OS mana yang bagus, entah itu Mac, entah itu Windows, Linux user ini pasti akan selalu kalah gitu. Karena memang Linux user ini tipe-tipe orang yang nggak akan mau berdebat, karena biasanya dia di belakang layar. Orang-orang yang pakai Linux ini biasanya orang-orang yang memang ya kerjanya di belakang layar, yang ngurus server dan lain-lain. Yang pakai OS itu kan, yang pakai Mac OS contohnya pasti biasanya desainer kebanyakan, atau programmer. Windows ini berarti gamer. Mereka semua ini orang-orang yang terbiasa untuk tampil di depan publik biasanya. Nah, orang-orang Linux ini biasanya yang di belakang layar. Tapi tetap kalau dibilang sebenarnya pemakaian OS terbesar itu sebenarnya Linux, karena hampir seluruh server di 90% itu kan gede ya, 90% dari seluruh server yang ada di dunia sekarang itu dia running menggunakan Linux. Ini ya historicalnya. Let's go really fast karena ini nggak akan penting, kita kan nggak ada ujian akhir gitu ya. Jadi ini cuma untuk info tambahan aja. Jadi pertama kali dibuat itu 1991 sama Linus Torvald. Ini kernel versi 0.01. Kemudian dibikinlah sebuah komunitas namanya Linux Kernel Mailing List. Ini nanti komunitas pertama yang mengembangkan nanti. Jadi itu kayak komunitas developer yang akhirnya mengembangkan banyak distro. Nah, distro itu adalah tadi ya kombinasi banyak tools, banyak kombinasi kernel dan multiple tools itu menjadi sebuah distro. Nah, distro pertama itu namanya Slackware. Ini yang awal banget, tapi yang ujung-ujungnya lebih user friendly dan punya desktop versions, terus kemudian dia easy to use, dan akhirnya sampai akhirnya di enterprise kan itu adalah Red Hat. Red Hat ini yang pertama kali bikin user friendly tampilannya, termasuk UI UX-nya jadi lebih friendly. Kalau sekarang Red Hat ini dia lebih fokus untuk server, jadi dia lebih fokus untuk non desktop. Malah kalau yang desktop sekarang yang paling bagus itu Canonical yang tadi dimention sama Cynthia. Jadi Canonical itu punya Ubuntu, ya Ubuntu itu dia jauh lebih user friendly kalau kata orang-orang. Tapi kalau teman-teman yang hardcore, pasti mereka nggak akan pakai. Kalau teman-teman yang ngakunya hardcore, mereka nggak akan pakai si Ubuntu. Nanti ada alasannya juga. Okay, so this is the components inside Linux. I've mentioned kernel. Kernel itu tadi ya inti dari Linux. Dia yang tujuannya adalah mengkomunikasikan antara software yang ada di dalam Linux tadi, tools-tools dan lain-lain, dengan hardware yang ada di PC. Kayak memori, CPU, dan lain-lain. Jadi kayak pengalokasian memori, kemudian proses fragmentasi dari sebuah file menjadi bit ke dalam hard disk dan lain-lain dilakukan oleh kernel. Jadi dia otaknya yang bikin semuanya gitu. Kemudian ada sistem tools, ini dia sebenarnya provide basic service yang dari Linux ya, yang tugasnya untuk input output ke kayak monitor, ke keyboard, komunikasi ke keyboard, kemudian kayak ke mouse dan lain-lain. Ada juga kayak yang topiknya itu tentang security juga ada, jadi kayak C Linux gitu ya, itu termasuk bagian dari sistem tools. Yang terakhir adalah layer paling atas, itu adalah layer applications yang biasanya akan berinteraksi langsung dengan user. Kalau teman-teman di Windows, application ini sesuai namanya, kayak teman-teman pakai Microsoft Word, pakai Google Chrome, pakai Google Meet, kayak gini, itu semuanya applications. Sama, di Linux itu teman-teman juga bisa install aplikasi, baik itu desktop maupun aplikasi yang berbasis command line. Nah, yang kita akan bahas, karena kita ini seorang DevOps, amin, siapapun teman-teman nanti semoga jadi DevOps. Karena kita seorang DevOps, what we are going to learn is mostly the command line. Kita nggak akan banyak belajar tentang UI, karena kalau pakai UI nanti diejek teman-teman. Katanya sih
Kalau DevOps ya kerjanya harus di command line gitu, kayak hacker-hacker gitu kan pakai command line gitu. Kalau masih pakai desktop nanti jadinya ClickOps saja, nggak usah jadi DevOps. Itu jokesnya kayak gitu. Jadi kita akan belajar nantinya command line Linux daripada kita nanti dikata-katain sama orang-orang. Gitu. Oke, nah ini tadi ya, dari sebuah Linux distro itu ada cukup banyak sekarang, ada puluhan Linux distro yang teman-teman bisa pilih, mulai yang fokus di tampilan, mulai yang dia fokusnya itu di usage, ada yang fokusnya di lightweight yang paling ringan gitu ya, ada kayak Alpine itu ringan banget, kemudian ada yang fokusnya di kayak untuk pen testing atau untuk hacking, ada nanti kalau teman-teman pernah dengar namanya Kali Linux itu ada. Nah, Ubuntu itu ya paling easy. Kalau kata orang-orang dia paling easy karena graphical user interface-nya atau GUI-nya itu paling enak, paling mudah untuk dipakai. Nah, di distro yang sama sebenarnya ada namanya Debian. Kalau teman-teman yang generasiku ya, mungkin generasi sebelum kampus Merdeka dan lulusan SMK TKJ mungkin diajari tentang cara mengelola Debian. Jadi mulai dari pakai Debian, instalasi, install server, dan lain-lain. Kalau teman-teman masih diajari itu berarti beruntunglah, karena itu harus kepake sampai sekarang. Masih banyak yang diajari, ya masih banyak yang dipakai dari topik Debian ini maupun mirip-mirip lah, kalaupun mau pindah distro ke Red Hat, nanti paling cuman ganti-ganti kayak dari biasanya pakai apt jadi pakai yum gitu-gitu, mirip. Sorry, apt-nya bukan yang lagu ya. Gitu ya. Ini mirip-mirip aja. Jadi teman-teman kalau udah pernah belajar satu Linux, nanti pindah ke Linux lainnya, insya Allah masih aman lah, masih bisa. Jadi nggak ada, kalau aku personal, nggak ada Linux A atau Linux B yang lebih baik satu sama lain. Gitu. Mungkin ada kegunaannya masing-masing ya, tapi nggak ada yang lebih baik satu sama lain. Jadi tergantung kebutuhan aja. And for learning purpose, komen-komen yang nanti kita pelajari seterusnya ke depan, nggak cuma di sesi ini, itu kita akan fokus di Ubuntu. As I mentioned, Ubuntu is one of the most user-friendly, dan kita di sini pengen berusaha se-user-friendly mungkin, karena kan di sini teman-teman banyak yang tidak mengawali karirnya sebagai orang IT, atau mungkin tidak mengawali karirnya sebagai DevOps langsung. Kalau aku baca, ada yang masih jadi guru SMP, ada yang admin, dan lain-lain, tapi pengen belajar DevOps. And I will try to accommodate that. Instead of using like a lot of complicated tools, kita akan pakai tools-tools yang simple aja, yang lebih easy to use selama nanti proses sharing session ini berjalan sampai akhir, nggak cuma di sesi ini. Oke, jadi kita nanti akan banyak komennya menggunakan komen Ubuntu. Ubuntu ini sama seperti Linux lainnya, teman-teman kalau punya laptop yang RAM-nya udah di atas 4, mungkin 8 ya paling disarankan, bisa teman-teman install menggunakan VMware atau VirtualBox, atau kalau mau hardcore bisa langsung aja install di laptopnya, langsung diinstal Linux. Kemarin aku menyarankan Salma untuk bikin itu, karena kalau RAM-nya terlalu kecil, teman-teman pakai VMware atau VirtualBox nanti ngeri sih. Jadi takutnya malah kebakar gitu kan. Niatnya belajar malah laptopnya yang kebakar. Jadi kalau saranku untuk laptop yang sudah di atas 8 GB baru cobalah pakai VMware gitu. Kalau teman-teman butuh untuk kayak tools atau butuh playground untuk nyoba-nyoba, sebenarnya ada banyak di sekarang layanan-layanan gratis yang menyediakan VM gratisan murah-murah untuk dibuat coba-coba. Nanti kita akan coba kulik juga next time layanan-layanan gratis yang bisa kita pakai untuk testing. Oke, so we already understand Linux and I hope so. Sebelum kita mulai, sampai sini masih ada yang tanya nggak? Ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait Linux? Oke, oh ya, ini ada sedikit yang aku kelewat ya, baru sadar pas waktu bahas di chat, baca chat. Jadi kalau teman-teman pakai Windows dan pengen merasakan vibe-nya pakai Ubuntu atau vibe-nya pakai Linux, teman-teman bisa install namanya WSL. Namanya Windows Subsystem, kalau nggak salah ya, Windows Subsystem Linux gitu. Nah, tolong diingatkan kalau salah,
Emang saya bukan Windows user banget, jadi maaf kalau salah. Tapi kalau nggak salah itu namanya Windows Subsystem Linux, for Linux benar, yaitu teman-teman bisa install, tapi bedanya biasanya teman-teman nggak dapat desktopnya. Bisa aja dikonfigurasi install banyak software supaya nanti bisa muncul desktop, tapi tidak disarankan. Kalau emang tujuannya desktop ya langsung pakai VMware aja, atau kayak kata Mas Setio ini juga bisa diinstal dual boot. Jadi harddisknya teman-teman anggaplah 500 GB, bagi aja yang 400 untuk Windows, 100 untuk Linux. Jadi dibagi jadi 2. Kan, dan untuk RAM nantinya jadinya nggak akan sharing RAM-nya, karena kan saat booting ke Linux nanti dia mati yang Windows. Kalau booting ke Windows, Linux-nya mati. Nanti mungkin di share aja sama teman-teman. Nanti linknya aku coba share deh. Ada pasti caranya untuk itu. Gitu. Kalau Mac sebenarnya kalau pengen merasakan Ubuntu, merasakan Linux, tetap harus install sih. Kalau aku menyarankan pakai ini. Kalau di ya Mas Rio. Mas Rio mau ngomong atau kepencet aja? Oke, kayak kepencet ya. Nah ini ya teman-teman, kalau di Mac teman-teman bisa pakai namanya UTM. Ini dia lebih ringan kalau daripada VMware dan VirtualBox. And I have tested. Tuh. Oke, jadi nanti teman-teman kalau mau belajar-belajar di rumah boleh gitu. Karena tentunya sharing session kita nggak akan cukup untuk mengcover semua hal, kayak semua use case gitu. Nanti kita akan kebanyakan teori, nanti ada workshop yang, kalau workshop itu teman-teman sudah harus membawa Linux atau punya Linux untuk ngikutin workshopnya. Tapi karena kali ini sharing sessions, jadi kita akan mostly theoretical gitu. Oke, so kita belum dianggap sebagai seorang DevOps, belum dianggap sebagai seorang Linux administrator, belum dianggap sebagai server administrator kalau kita belum kenalan sama command line-nya. So di Linux itu ada dua cara. Utamanya dua cara untuk kita komunikasi dengan Linux. Pertama adalah command line, yang kedua menggunakan graphical user interface atau GUI gitu. Dan sebenarnya apa yang terjadi di GUI itu hampir semuanya bisa dilakukan di command line, hampir ya. Tentunya ada beberapa yang nggak bisa gitu, tapi hampir semuanya bisa dilakukan di command line. Dan kenapa kita perlu belajar command line? Karena kita kan DevOps. Salah satu tugas utamanya DevOps adalah melakukan automations. Itu nanti adalah membuat sebuah automations or automating a process yang biasanya kita lakukan manual, kita pakai klik kanan kiri, itu nanti kita bikin sebuah sistem, either robot atau sebuah job, atau apapun teman-teman nyebutnya, yang dia akan melakukan tugas yang biasa kita lakukan. Itu adalah yang dikerjakan DevOps utamanya seringkali. Dan kita bisa replicate apa yang kita lakukan kalau bentuknya command line. Itu nanti lebih mudah. Kita mau integrate pakai bahasa Python, kita mau pakai kayak Bash atau shell script, itu bisa. Tapi kalau kita terbiasa menggunakan click ops atau klik-klik kanan kiri di desktop, itu akan sulit untuk direplikasi gitu. Jadi kalau teman-teman masih terbiasa pakai desktop, it's okay, it's really okay. Tapi untuk komunikasi dengan server, untuk setup server, untuk belajar Linux, teman-teman harus mulai membiasakan diri untuk hidup di Linux terminal gitu. Anggap aja teman-teman lagi belajar jadi hacker gitu. Yang ketemunya layar hitam, ada tulisannya hijau, merah, atau putih gitu ya. Jadi biar berasa jadi hacker. Okay, so as I've mentioned before, CLI is where the real magic happens. Everything that are advanced to Linux would be happening on CLI. Teman-teman nggak akan bisa melakukan konfigurasi advance atau mau customize Linux teman-teman di level advance, baik itu security, networking, atau server, kalau teman-teman cuma pakai desktop. Gitu. Dan memang karena tidak didesain untuk desktop, kebanyakan operating system atau Linux yang dipakai di cloud, itu mereka tidak dilengkapi dengan GUI. Itu yang teman-teman harus pahami. Kalau teman-teman create sebuah VM EC2 di AWS, atau mungkin create compute engine di GCP, kemungkinan besar by default kalau teman-teman nggak pilih OS khusus, itu mereka nggak punya desktop. Karena memang dianggap desktop itu nggak terlalu penting ketika teman-teman menggunakan server ke nantinya. So CLI is where you need to learn.
CLI is where you need to live also. Seperti judul topik kali ini ya, live your life on CLI. Okay, so what is command line? So command line interface is a text-based way for us to interact with the operating system, for example Linux, atau kalau teman-teman sebenarnya di Windows pun ada, teman-teman punya namanya command prompt, teman-teman punya namanya Windows PowerShell, itu sebenarnya adalah CLI untuk Windows. Kalau teman-teman pakai Mac, teman-teman punya namanya terminal, itu juga CLI. Tapi kalau di Windows dan Mac biasanya interaksi dengan CLI ini jauh lebih minim dibandingkan dengan Linux. Kalau Linux itu mungkin 90% kita akan pakai CLI untuk bekerja. What it does, CLI allow you to navigate the file system, manage some files and directories, run commands and script, installs applications, manage everything. Semua yang bisa dilakukan di desktop biasanya bisa dilakukan di command line, dan beberapa yang tidak bisa dilakukan di desktop itu bisa dilakukan di command line. Itu ya. Bahkan teman-teman bisa menghapus keseluruhan sistem teman-teman kalau teman-teman punya command line gitu. Kalau dari Windows mungkin, kalau dari desktop, biasanya kalau mau delete file, teman-teman keterangannya nggak punya permission dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman pakai command line, teman-teman tinggal naikin permissionnya teman-teman ya, terus kemudian di grant access, ya udah teman-teman bisa delete keseluruhan file teman-teman di dalam Linux gitu. And CLI is way faster karena nggak ada graphical usernya, nggak ada tampilan UI-nya, jadi dia komunikasinya lebih cepat. Kalau ke hardware, ke compute, ke hard disk dan lain-lain itu dia lebih cepat. Dan tentunya kalau kata orang-orang CLI itu punya unlimited power. Biasanya orang-orang yang baru belajar CLI ini akan kena namanya CLI power syndrome gitu. Dia merasa punya unlimited power, dia bisa melakukan apapun, biasanya dia install apapun di dalam Linux, dia mulai bisa tuh, oke, ikutin googling, bla 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 bla, install A, install B, install C. Sampai suatu ketika dia menjalankan apa yang di komen sama Mas Rizky Faras. Ini komen, sebenarnya komennya simple teman-teman, namanya sudo rm min rf. Katanya komen ini digunakan untuk menghapus bahasa Prancis, French, kan nggak kita pakai ya. Jadi kalau teman-teman pakai komen ini adalah komen paling jahanam teman-teman. Aku udah pernah kena SP2 karena komen ini, jadi jangan pernah dilakukan. Okay, so this comment is like escalating your access as sudo. Sudo itu berarti kamu punya akses root atau administrator. Kemudian teman-teman mendelete sebuah file, yang mana itu filenya adalah keseluruhan. Titik itu artinya lokasi keseluruhan atau root direktorinya teman-teman, slash gitu ya. Nanti bisa hilang semuanya gitu. Jadi hati-hati, karena kalau katanya kan with the great power comes great responsibility. Jadi kalau teman-teman punya power di CLI, mesti hati-hati juga, mesti sangat-sangat teliti ketika ngetik. Itu pengalaman dari yang udah kerja DevOps beberapa tahun ya, jadi hati-hati. Oke, so the fundamental of CLI yang teman-teman perlu ingat, ini teman-teman harus ingat. Pertama, teman-teman tinggal ketik aja, kemudian tekan enter kalau sudah yakin komennya benar, ditekan enter. Itu artinya mengexecute. Enter is execute. Jadi ketik seperti biasa, kemudian enter. Jadi di sini kalau orang-orang yang hardcore enabler, teman-teman itu sudah mulai meninggalkan mouse. Bahkan mereka mungkin udah PC-nya nggak pakai mouse bisa, karena mereka udah terbiasa hidup di terminal. Di terminal mereka bisa navigate keseluruhan terminal itu pakai command line. Jadi jangan kaget kalau banyak yang sekarang lagi pakai ngepromosi Vim, NeoVim atau apapun itu, NVim atau apapun, itu mereka orang-orang gila yang lagi nggak mau pakai, yang udah nggak mau pegang mouse. Jadi mereka kebanyakan pengennya langsung mengendalikan Linux itu atau Windows atau apapun itu pakai keyboard. Gitu. And then kalau teman-teman pengen mendelete tetap bisa, tetap kayak biasa. Jadi kayak kalau ngetik di Word atau semacamnya, tinggal di backspace atau di delete untuk ngedelete sebuah komen. Nah, salah satu yang unik mungkin nggak ada di Windows. Kalau teman-teman mau menggunakan komen yang sama dari yang sebelumnya sudah teman-teman pakai, teman-teman bisa pakai arah atas, anak panah atas ya, row up atau pack up gitu.
untuk naik ke komen sebelumnya gitu. Jadi untuk melihat komen sebelumnya. Dan ini hati-hati, kadang-kadang kita pengennya komen sebelumnya itu mau kita execute di folder ini, tapi kita lupa foldernya sekarang sudah berbeda. Jadi ya terjadi lagi dari proses delete. Oke, tips and triknya adalah kalau teman-teman pakai Linux, itu jangan biasakan ngetik sepenuhnya dari komen yang mau teman-teman buat. Karena di Linux itu ada namanya autocomplete. Ini akan membantu teman-teman untuk menghindari salah ketik. Oke? Salah ketik, salah folder, atau semacamnya. Jadi pakai tab. Kalau teman-teman ngetik gitu ya, udah dapat 2 huruf, 3 huruf di tab. Itu nanti dia akan autocomplete dan memastikan nama filenya benar, komennya itu ada gitu. Jadi tab ops kalau kita nyebutnya. Jadi kayak 2 huruf di tab, 2 huruf di tab gitu. Tapi kalau nanti teman-teman pakai Ubuntu, pakai WSL, settingan default kayak gini nanti akan banyak suara centung-centung ya. Karena kalau dia nggak ketemu dia bunyi gitu. Ada notifikasi yang kayak centang-centung gitu. Ya itu dibiasakan aja lah, itu bagian dari kehidupan sebagai DevOps ya. Oke, kemudian kalau teman-teman punya sebuah query yang panjang, ada banyak momen kalau teman-teman sudah jadi DevOps, teman-teman punya query yang kalau teman-teman copy paste itu dia bisa jadi 2 baris atau 4 baris halaman panjang. Itu mungkin aja. Jadi kalau teman-teman kerepotan kayak gitu, pakai namanya alias. Alias itu simple, jadi teman-teman tinggal simpen kayak komen panjang tadi dikasih alias apa. Kemudian juga paling advance lagi, ya dijadikan script aja. Nanti kita akan belajar caranya menjadikan sebuah komen menjadi sebuah script. Mungkin di session selanjutnya ya, pas di session habis ini. Gitu. Kemudian di Linux itu semua komen itu pasti punya namanya main page atau help. Main page ini kalau dianggap jangan dikira sebagai laki-laki gitu ya. Kita di sini nggak mau gender spesifik. Kita di sini nggak akan merendahkan woman juga. Jadi man di sini maksudnya manual gitu. Jadi kalau teman-teman kebingungan sama sebuah komen, itu teman-teman nanti bisa pakai komen man ini, nanti man page namanya atau manual page untuk melihat apa sih opsional dari si komen ini, ada apa aja, penggunaannya kayak gimana, itu nanti ada. Tentunya kalau mentok tanya ChatGPT juga nggak apa-apa, asalkan dia nggak melewati level halu gitu. Tapi biasanya kalau topik-topik simple harusnya ChatGPT udah cukup untuk menjawab dan membantu teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya kalau teman-teman nanti pakai CLI, pengen lebih simple tampilannya, pengen lebih cantik, bener pakai ZSH atau Oh My ZSH atau apapun, atau anything yang bisa membantu teman-teman dan membuat nyaman, template-nya bisa diganti. Mau pakai template yang upside down juga boleh, ngetiknya dari atas ke bawah gitu juga boleh kalau mau. Okay, now after understanding what is command line, let me introduce you to the folder structures of Linux. Jadi Linux itu secara default, dan ini kalau aku bilang global ya, hampir semua Linux distro akan menggunakan struktur yang sama, dan teman-teman pun kalau nantinya, bismillah suatu ketika dari grup ini ada yang membuat sebuah Linux OS sendiri dari Indonesia gitu ya, teman-teman tetap harus follow struktur ini. Ini memudahkan standarisasi supaya orang-orang itu jadi paham maksud dan tujuan dari si folder ini. Contohnya di sini ya. So this is the Linux folder structure which is like kalau aku ngomong berarti ini adalah aturannya. Pertama, Linux itu sistemnya hierarki, jadi dia akan selalu menggunakan slash. Slash itu adalah root atau bagian paling awal dari sebuah folder gitu. Nanti semua file itu pakai slash ya, walaupun nanti teman-teman akan menemukan. Dan ini adalah yang tadi dibahas ya. Ini adalah yang dibahas kalau teman-teman menjalankan sudo rm-r / bintang gitu ya, atau sama yang setelahnya, padahal cuma beda titik doang, itu hasilnya beda teman-teman. Karena pakai titik itu artinya di folder sekarang gitu ya. Kalau nggak pakai titik itu artinya root directorialnya dihapus semua. Gitu. Kemudian semuanya yang ada di Linux, baik itu hard disk, baik itu monitor, baik itu keyboard, mouse, dan lain-lain, itu sebenarnya disimpan menjadi sebuah file. Semua proses itu disimpan menjadi sebuah file. Jadi menghapus file di Linux itu cukup destruktif, cukup bisa berbahaya. Teman-teman mungkin akan menemui kasus nggak sengaja hapus folder kayak di /proc gitu ya, itu isinya adalah log file untuk beberapa prosesnya teman-teman atau aplikasi teman-teman yang setelah di delete, aplikasi nggak bisa jalan gitu. Jadi
sebelum teman-teman mulai mengoperasikan Linux, teman-teman perlu lebih dahulu memahami folder-folder yang default. Nah, folder-folder default sebelum kita pindah ke sana, teman-teman harus sedikit diajarin, sorry, tidak bermaksud menggurui ya. Kalau di orang-orang Linux yang katanya monster-monster itu, yang mukanya kayak gini, ini muka mereka ya, asli nih biasanya. Kalau teman-teman datang ke acara-acara Linux atau Open Infra, nanti ketemu orang-orang kayak gini. Ya, adalah orang-orang gondrong begini, ini pasti ada. Nah, di Linux itu nggak boleh nyebut folder katanya. Karena Linux itu nggak kenal yang namanya folder, Linux itu kenalnya namanya directory. Jadi kalau teman-teman ngomong, kamu nyimpen file di Linux di folder apa? Kalau ketemu orang-orang kayak gini nanti kamu diketawain gitu. Jadi sebenarnya namanya adalah directory. Jadi nantinya teman-teman bisa memahami ya, kalau di dalamnya Linux itu nanti sebutnya directory. Makanya ini aku ralat judul di atas yang awalnya tadi folder directory, folder kita ganti jadi directory. Kemudian how is Linux directory struktur kita ganti. Kan awalnya kita bahas ya, folder kita ganti jadi directory, dan ini kita harus sepakati gitu. Oke, nah directory di dalam Linux itu defaultnya ada banyak. Biasanya kalau teman-teman lihat nanti ada urutannya kayak gini. Yang pertama itu /bin, ini menyimpan binary dari aplikasi. Jadi kalau teman-teman install aplikasi, kalau di Windows berarti teman-teman install game gitu ya, nanti ada file.exe, exe itu, nah itu binary namanya. Nah binary-nya itu disimpan semua di /bin ini. Sama dengan Linux, nanti ditaruh di /bin atau /sbin. Kemudian ada /boot, ini directory yang menyimpan aplikasi atau files yang dibutuhkan untuk booting Linux system itu sendiri. Kalau bisa jangan di-delete. Ini ya, ini salah satu yang kalau bisa jangan di-delete. Kemudian /dev atau /device, ini tuh sesuai namanya ya, dia menyimpan list dari device-device yang terhubung ke PC kita. Nanti dia akan ada banyak directories, mulai dari hard drive, kemudian kayak device-device yang terhubung, kayak flash disk atau semacamnya. Kemudian ada var. Var ini singkatan dari variabel ya. Jadi dia menyimpan sebuah variabel atau files yang dia akan berubah ketika dibutuhkan gitu. Jadi ini masih aman lah kalau teman-teman hapus var, tapi ya coba dulu ya. Nanti teman-teman boleh lah explore di-deletein satu-satu, error, install ulang lagi Linux-nya gitu. Atau kalau sekarang yang lagi kerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaannya punya Linux, boleh dicoba di-delete ya. Terutama folder etc ini mungkin boleh dicoba nanti ya. Gitu ya. Nah ini nanti ada banyak. Mulai dari /home, ini yang paling aman. /home itu biasanya tempat kita menaruh file-file, tempat kita menaruh file-file kita sendiri, personal atau user kita nanti di dalam /home ini. Kalau kita di Windows ini berarti /etc, sorry, local disk C gitu ya, Windows user. Nah ini nanti di home ini namanya, sama aja. Ada /lib, library, media, ini nanti mirip kayak si dev. Nanti ada juga namanya /mnt atau mon ya, tapi belum aku tulis, gak cukup. Ada /proc, ini dia menyimpan file-file terkait proses yang lagi berjalan di dalam Linux kita. /etc atau etc kalau Indonesia ngomongnya gitu ya, tapi sebenarnya namanya etc atau etc. Ini dia menyimpan konfigurasi dari si Linux operating system itu. Kita akan sering banget beroperasi atau nanti kita akan sering banget komunikasi dengan directories ini. Kita akan sering banget nanti, teman-teman sadari, karena sebagai seorang DevOps, kita tentunya akan sering mengoprek atau mengubah konfigurasi dari sebuah Linux. And everything about Linux is usually stored in the etc atau etc. Nanti kita akan sering banget di sini. Kemudian ada /tmp, ini yang paling aman, ini biasanya temporary folders. Temporary folders ini biasanya akan di-delete ketika restart atau di-delete setiap 7 hari sekali atau tergantung nanti recycle policy-nya teman-teman kayak gimana. Kemudian kita punya /usr. Ini biasanya dibuat untuk nyimpen file dan aplikasi yang dipakai juga untuk si Linux OS-nya. Sama kayak si etc. Kalau etc kan dia fokusnya nyimpen konfigurasi. Nah kalau USR ini enggak, dia dependensi dari si etc ini nanti disimpan di sini. Kemudian ada OPT. Lagi-lagi jangan nyanyi, ini bukan APT, ini OPT.
Nah, ini konten optional software package, biasanya tambahan-tambahan aja file yang disimpan untuk aplikasi gitu. Oke, banyak ya, nggak usah dihafal. Kalau aku sih menyarankan kalau teman-teman pengen tahu mana yang penting, mana yang enggak, langsung dicoba delete aja foldernya nanti atau direktorinya. Nanti akan tahu ini penting atau nggak penting gitu. Jadi sekarang nggak usah dihafal dulu. Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari Mas Dedi Puji. Apakah slide-nya nanti di-share? Iya Mas, aman-aman. Ini meetingnya juga di-record, slide-nya nanti juga akan dikirim. Termasuk yang sesi pertama minggu lalu kita udah taruh di Discord dan di Telegram ya, di channel yang modul gitu. Jadi nanti bisa diulang. Nih, oke. Nah, kita kan udah belajar nih tentang directories. Kita udah belajar tentang yang default directories. In the process of becoming DevOps, teman-teman akan sering banget harus nge-create folder sendiri. Nah, kalau aku personal, berdasarkan ini pengalaman ya, ini nggak pakai ChatGPT, nggak pakai apa, ini pengalaman personal, biasanya, nah ini nanti aku diomelin ini masih pakai folder. Nah, biasanya aku membuat sebuah aturan ketika meng-create sebuah structure, membuat sebuah directories, itu aku ada aturannya. Yang pertama, kalau sudah ada sebuah directory standar yang default, yang mengakomodir kebutuhanku, maka nanti aku harusnya bikin sub directory di dalam directory yang tadi. Contohnya, aku mau bikin variabel untuk website. Aku punya website personal, aku punya variabel yang mana variabelnya ini nanti aku pengen exclude dari folder utama. Ya harusnya daripada aku bikin sendiri, mending aku taruh di /var ini, kayak gitu. Daripada kita mulai baru. Ya, Mas Howard, ada yang mau ditanyakan atau kepencet? Oh, kepencet ya. Oke, nah kemudian di dalam folder standar tersebut, kita masuk ya di folder standar. Kalau kita nggak ketemu sama directory yang bisa mengakomodir kebutuhan kita, baru kita bikin custom. Biasanya custom ini kalau bisa tidak dilakukan di root ya, jadi tidak di slash, tapi di dalam directory-directory yang tadi disebutkan, anggaplah slash variable, slash var, slash personal applications atau apapun. Kemudian pastikan menggunakan informasi yang deskriptif terhadap directory tersebut. Jadi nantinya biar mudah. Kenapa deskriptif kayak gimana sih? Kalau teman-teman di dalam situ nyimpen database, di dalam situ nyimpen image, jangan ditulis aneh-aneh. Jangan ditulis kayak film 2024, terus kemudian masuk ke dalam direktorinya, ada film lama, terus masuk lagi, yakin mau masuk, terus langsung ke bawah, terus sampai foldernya atau direktorinya itu berlapis 15, pas waktu di ujung, ternyata itu hidden ya, ternyata kosongan gitu. Itu nanti lah kelakuannya orang-orang zaman dulu kan kayak gitu, suka bikin direktori yang aneh-aneh gitu. Jadi zaman muda ya, saya pernah di umur-umur itu kok, jadi paham lah gitu. Jadi kalau sekarang yang pastikan deskriptif, sesuai fungsinya, jadi nanti biar mudah kalau nyari. Tujuannya apa sih? Karena kita sebagai DevOps, sebagai orang yang kerja di cloud, kita itu nanti akan sering bersinggungan dengan orang lain. Ketika kita resign, kita harus handover. Tentunya kita pengen memudahkan orang yang join dan menggantikan posisi kita, itu paham penggunaan dari folder-folder atau direktori yang kita buat kayak gitu. Jadi tahu, dia nggak perlu tebak-menebak gitu loh. Dia jadi tahu, oh ternyata direktori ini kegunaannya ini, kayak gitu. Jadi pastikan kalau bisa dibikin sesimpel mungkin, mengikuti standar, dan dia menggunakan deskriptif. Okay, so this is going to be like one of the most important topic today. Ketika kita sudah belajar tentang command line, kita perlu tahu apa aja sih komen-komen yang tersedia di Linux. Nah, kita akan belajar tentang caranya manage file dan directories. Oke, so managing Linux files is like playing Tetris. Ini kata-katanya dari ChatGPT ya, tadi tanya. If you can keep it neat, and you will always win. Gitu. Itu tadi hubungannya sama yang cara kita bikin folder, cara kita bikin directory dan file name. Kalau kita name-nya itu bentuknya kayak file 1 fix, kemudian file 1 fix banget, file 1 fix ini yang terakhir gitu. Itu nanti nggak informatif, nggak benar, itu nanti repot. Jadi kalau teman-teman bikin file, pastikan namanya informatif, kayak contohnya fungsinya apa, function dari atau tujuan dari file ini,
tambahi tanggal, biasanya ya kayak oke tanggal sekarang 19/12/2024 kayak gitu, itu nantinya jadi lebih informatif dan teman-teman bisa baca. Nantinya teman-teman bisa menggunakan tools-toolsnya Linux untuk mencari ulang file ini kalau teman-teman lupa kayak gitu. Oke, jadi sangat wajib untuk teman-teman melakukan manajemen yang baik untuk file. Oke, untuk manajemen file ada beberapa komen fundamental. Ini komen-komen default bawaan Linux yang pasti ada dalam Linux tersebut tanpa teman-teman install apapun lagi. Gitu. Ini biasanya bawaan, makanya disebut fundamental. Jadi dia dasar atau foundations dari sebuah Linux itu sendiri. Yang pertama adalah ls. Komennya itu cuma sesimpel ls. ls ini fungsinya adalah memunculkan list dari sebuah file di dalam directory. Kayak teman-teman pengen lihat apa isi folder, kayak contohnya ada folder film gitu ya. Teman-teman pengen lihat isi folder film ya, berarti tinggal jalankan ls, kemudian lokasi folder film tersebut. Nanti akan muncul semua listnya gitu. Kemudian ada namanya cd, atau kalau kita pengen mudah menghafal namanya change directory. Jadi sesuai namanya dia tugasnya adalah pindah ke directory khusus. Sekarang lokasi kita secara default, kalau teman-teman pakai Linux secara default itu biasanya teman-teman akan ada di folder home-nya teman-teman. Di home directory dari usernya teman-teman. Nah, pakai cd ini artinya kayak change directory, pindah ke directory lain. Kemudian kita bisa membuat directory baru menggunakan mkdir, ya, atau make directory gitu ya. Nah ini juga kenapa tadi dari tadi kita ganti namanya menggunakan directory bukan folder. Karena komen-komennya ini juga rata-rata tidak ada yang menggunakan kata folder, bukan mkvol gitu, bukan. Namanya mkdir alias make directory gitu. Kemudian touch ini untuk nge-create sebuah files kosongan gitu ya. Atau kita mau bikin sebuah file ukurannya 1 giga, 100 MB gitu. Untuk testing atau untuk apa itu bisa pakai touch gitu. Oh ini salah ini ya, komennya. Ini harusnya MV ya komennya. Let me change supaya kita bisa sekalian update. Ini namanya MV. Oke, jadi move atau MV. Kemudian ada ini untuk menghapus atau bukan menghapus, memindahkan file dan folders ke tempat lain. Kemudian ada RM, ini untuk nge-remove file dan directory. Ada CP untuk copy, ini namanya copy ya, kalau RM ini remove. Nah terakhir PWD, ini yang kepanjangannya agak aneh dan kegunaannya juga aneh. PWD ini untuk menunjukkan sekarang lokasinya teman-teman ada di folder apa. Kayak gitu. Jadi ini adalah fundamental comment. Sekarang kita kan fokusnya di teoritis ya. Minggu depan kita akan, atau minggu depannya lagi setelah tahun baru, akan ada yang fokusnya itu workshop. Jadi kita akan benar-benar full hands-on dari awal sampai akhir untuk membiasakan diri dengan komen-komen ini gitu. Nanti akan disediakan study case untuk teman-teman belajar pakai komen ini. Dan ekspektasinya teman-teman udah punya Linux, entah itu WSL, entah itu pakai VM, entah itu pakai cloud atau apapun, tapi ada Linux yang bisa dibuat mainan gitu. Nah ini kita cukup kenalan dulu aja sama mereka. Nah, komen-komen ini, kalau teman-teman sadari nanti akan banyak komen yang disebut sebagai standalone comment. Standalone comment ini artinya komen yang dia beroperasi dengan mentargetkan hanya file aja, satu file atau directory tanpa ada target direktorinya. Kayak gini contohnya, komennya contohnya adalah ls, touch, atau rm. Jadi kalau ls itu kan teman-teman cuma mau list gitu ya, mau list sebuah file dan folder di dalam folder tertentu. Nah, kemudian komennya cukup dimasukkan ls, kemudian option ini nanti adalah sebuah sintaks tambahan atau parameter tambahan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengubah sistem kerja si komen ini. Kalau komen ini kan ls gitu awalnya, dia cuma akan kayak gini. Ini kalau teman-teman lihat gambarnya. Wait. Kalau teman-teman lihat gambarnya, kalau cuma ls, hasilnya kayak gini. Dia muncul folder-folder di dalam dokumen work repo, ini di laptopku ya. Cuman ada bangkit, others, personal, sama privy gitu. Nah, kalau kita tambahi sebuah sintaks tambahan atau options, atau parameter ya, kalau kita nyebutnya biasanya, kita tambah parameternya min L, itu nanti dia muncul informasi lebih detail kayak gini. Jadi ada tanggalnya, kemudian ada permissionnya, ada ownernya, dan lain-lain. Ini namanya options. Nah, selain standalone comment, ada juga komen-komen, ini options ya, atau parameter, tadi kayak gini. Dan parameter ini berbeda-beda setiap
komen. Jadi nanti teman-teman kalau pengen lihat bisa pakai nama komennya min help atau pakai manual page, nanti akan kelihatan kegunaan-kegunaan dari si masing-masing options gitu. Kayak gini, min A ini dia memunculkan semua hidden file. Kayak .git ini biasanya kan hidden ya, tapi dia akan muncul. Min L ini nanti detail informasi dari foldernya. Kalau min H ini dia dibalik gitu tampilannya. Nah, selain tadi yang standalone, ada yang namanya source and target comment. Nah, ini source and target comment itu biasanya berbeda daripada yang tadi standalone. Kalau di sini teman-teman perlu memberikan nama directory atau file yang awal, yang source-nya, kemudian yang targetnya atau tujuannya. Ini perlu dipasang. Kayak gini contohnya, CP ya, nge-copy. This is what I'm doing right now. Aku mencoba mengcopy keseluruhan isi dari home/l/knowledge alias pengetahuanku. Aku coba untuk copy ke pengetahuan kalian. Jadi aku sharing pengetahuan kita. Jadi ini komennya kayak gitu. Jadi ada tujuannya. Ada direktori awal sama direktori tujuan. Nah ini MV-nya juga kurang ya. MV-nya ini juga harusnya ada kayak home/us gitu. Ini berarti kita pindahkan lokasinya dari /home/u ke home/us kayak gitu. Ini example-nya kayak gitu. Jadi kalau yang standalone itu dia nggak punya target. Kalau yang source target berarti dia ada source-nya, ada target atau si ya kayak tadi ya, kalau mau kopinya dari folder apa ke folder apa, kalau mau move dari folder apa ke folder apa gitu. Ini nanti paling enak kita akan praktek sih, tapi sekarang kan kita cuma teori aja ya. Jadi aku udah planning untuk minggu depan atau mungkin sih mendekati tahun baru aja, jadi nanti kita akan ada sesi selanjutnya untuk hands-ons-nya kayak gitu. Okay, so I think we are already at the end of this part about the file and directory management. Nah, kemudian yang terakhir ini sedikit tambahan. Kalau teman-teman lagi belajar tentang file management, aku sangat menyarankan untuk menginstal additional tool namanya tree. Ini ya, nama toolsnya itu tree atau pohon. Jadi namanya pohon gitu. Ini bisa diinstal di Linux, semua Linux dia support. Nah, tree ini fungsinya untuk memunculkan directory dan file di dalam tempat teman-teman sekarang berada. Kayak sekarang kan kalau di gambar ini aku ada di folder dokumen, work repo, personal, Linux training. Kalau aku jalankan tree di dalam sini nanti ada folder private, folder 1, folder file 1, subfolder dan lain-lain ini kelihatan semua. Kalaupun ada 15 nanti kelihatan. Gitu. Ini enak untuk teman-teman kalau lagi belajar jadi tahu isi dari sebuah folder itu sampai end to end sampai akhir gitu. Tapi tentunya jangan langsung dijalankan di slash sini ya, jangan langsung dijalankan di slash. Nanti nggak kuat PC-nya karena dia ngelihat semua file yang ada di dalam slash directory tersebut atau di root directory. Jadi ini digunakan untuk proses kita troubleshooting. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang belum kita pelajari? Ada yang masih ingat objektif kita? Dari objektif tadi apa aja yang masih belum kita selesaikan? Ada yang ingat nggak? Ada yang join dari awal nggak? Kita punya 6 objektif. Sistem performance. Oke, sistem performance benar. Ada lagi yang belum kita selesaikan? Text processing. Oke, text manipulation atau text processing. Thank you, Mas. Mantap, berarti memperhatikan ya. Udah kayak dosen biasanya kalau ngetes orang di tengah-tengah kasih pertanyaan kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi kita udah kayak gini ya, kita udah menyelesaikan 4 and hopefully you learn from these 4 topics. Kita punya 2 topik lagi yaitu text manipulation dan system performance. Tapi sekarang waktunya udah jam 7.58. Jadi tentunya kita nggak bisa melanjutkan karena waktunya cukup mepet. Otomatis ini harus kita undur di pertemuan selanjutnya kayak gitu. And I'm really sorry for that. Karena kan kita terbatas waktu gitu. Kita masih ada tanya jawab 15 menit nanti. Jadi yang ini nomor 5 dan nomor 6 kita akan pelajari di topik selanjutnya yaitu Linux Advanced. Nanti kita akan tambahkan selain sistem performance, kita akan tambahkan juga beberapa hal lain kayak networking di dalam Linux. Oke, nah lesson-nya adalah not every objective is meant to be achieved. Try your best and enjoy the process. Kita punya 6 target, tapi nggak harus 6-6-nya juga kita selesaikan. Kita pengen belajar Linux sehari bisa, besok tiba-tiba
hari Senin udah jadi DevOps, tapi tentunya nggak bisa. Belajar jadi DevOps itu belajar dan proses yang panjang. Jadi memang sengaja tadi aku bikin objektifnya 6, tapi cuma aku deliver 4, supaya teman-teman tahu bahwasannya nggak semudah itu untuk belajar Linux. Gitu. Jadi kita akan tetap belajar lagi di topik selanjutnya. Kita masih akan ada banyak banget yang perlu dipelajari di Linux. Jadi sementara ini kita sampai di sini yang untuk topik Linux fundamental gitu. Okay, so because we already at the end of these sessions, let's spare like 15 minutes for discussions. Teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand, bisa komen, bisa juga kirim di Q&A. Q&A di Google Meet juga udah kebuka. Ya bebas aja sih. Wait, aku sambil minum sebentar ya. Oke, makasih loh Mas Eka sudah dipuji kalimat mutiaranya. Biasa Pak, bapak-bapak kan mesti punya aja mutiaranya. Ya, emang sengaja dibikin kayak gitu guys, biar penasaran aja. Oke, aku coba sambil scroll-scroll pertanyaan ya, kalau mungkin ada yang dari di chat, ada yang belum kejawab dari awal-awal. Pakai Wine? Mas Dipo ini apa? Oh, .NET di Linux, oke. Udah kejawab ya. Oh iya teman-teman, yang masalah delete folder tadi jangan diseriusin ya, itu beneran bercanda loh ya. Jangan tiba-tiba belajarnya dengan delete folder. Serius, apalagi yang di pekerjaan, jangan. Aku nggak mau loh ya, nanti tiba-tiba ada yang kena layoff di masa-masa kayak gini, cuman gara-gara ke delete folder, jangan, please. Oke, ada yang nanya ya. Kalau belajar Linux, selain jadi dari driver, apa ada project untuk belajar Mas? Kalau kayak Raya kan buat to-do list gitu ya. Oke, ada. Jadi tentunya ada. Kalau mau belajar Linux, itu sebenarnya aku pernah bikin simple use case gitu aja. Untuk manajemen file, untuk sistem processing, kemudian kayak sampai selevel bikin script bus dan automations, itu aku pernah bikin dan itu pernah disampaikan di salah satu seminar atau workshop di dulu kalau nggak salah di Telkom University Bandung. Nah, modulnya itu nanti aku akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu nanti bentuknya take home ya, teman-teman. Nanti ada challenge yang harus di take home dan itu nanti teman-teman dijadikan latihan selama seminggu atau 2 minggu gitu. Udah disiapkan sih modulnya. Oke. Kemudian apa bedanya bus dan CLI? Oke, so CLI itu sendiri itu terminal ya, terminal dari Linux. Bus itu salah satunya. Jadi sebenarnya ada banyak, gak harus bus. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, ada yang namanya ZSH. ZSH itu juga salah satu tampilan lain dari sebuah terminal gitu. Jadi CLI itu berlaku untuk semua, nggak cuma Linux. Jadi command line interface itu Windows punya, kemudian si Mac dia juga punya. Nah, si terminal si bus ini adalah salah satu jenis dari CLI itu sendiri. Ada nanti banyak, ada ZSH, ada nggak cuma itu, ada banyak banget yang teman-teman bisa pilih kalau mau pakai, sebenarnya nggak harus pakai bus. Oke, mau tanya nih Mas, distro spesifikasi khusus yang digunakan untuk industri umumnya. Oke, ini juga udah pernah aku survei ya. Kalau industri perbankan, kalau industrinya di perbankan atau di financial service atau bahkan kayak insurance, mereka kebanyakan pakai Windows dan Red Hat. Kalau mereka punya VM, VM-nya pasti Red Hat. Kenapa? Karena Red Hat itu dia enterprise, nggak gratis, dan dia punya yang namanya support. Jadi dia punya juga warranty. Kalau selama 3 tahun pemakaian ada error, itu nanti ada tim support yang siap datang, siap bantu kendalikan, siap bantu untuk solving dan lain-lain. Jadi RHEL atau Red Hat Enterprise Linux itu salah satu yang paling digemari oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau startup biasanya itu menjadi kalau aku ngomong sesuai idealisme dari si VP Engineering, idealisme dari si DevOps-nya sendiri. Jangan kaget kalau tiba-tiba masuk perusahaan ada yang Linux-nya pakai Arch Linux atau pakai Kali Linux gitu ya. Ya itu berarti
mungkin VP-nya bekas hacker gitu ya, siapa yang tahu gitu. Jadi itu menurutku nggak ada sih kalau yang startup, biasanya mereka nggak punya standar khusus, tapi kalau perusahaan-perusahaan corporate besar mereka biasanya pakai Red Hat atau Ubuntu gitu. Itu ya. Oke. Oke, next questions dari Mas Mahaputra Ilham ya. Text manipulations itu nanti termasuk belajar AWK enggak? Tentunya. Jadi text manipulations itu nanti kita punya spoiler ya. Spoilernya nanti kita belajar gimana caranya kalau kita punya sebuah file panjang itu kita filter ngambil cuman bagian yang khusus yang kita mau. Nanti ada namanya set untuk manipulate gitu ya, ada namanya AWK, nanti ada namanya grab, nanti ada mungkin yang lain-lain gitu ya. Itu semuanya masuk ke kategori text and output manipulations gitu. Karena di Linux itu ada sesuatu yang disebut sebagai std out gitu ya, std in dan lain-lain. Itu nanti kita juga akan belajar pakai cara itu. Jadi itu termasuk. Dan itu kenapa aku nggak mau masukin di sini, itu karena aku ekspektasinya teman-teman sekarang kenal Linux dulu, nggak kaget kalau ternyata Linux sesulit itu. Nanti kalau text manipulation dibahas sekarang, takutnya mereka nggak datang yang sesi selanjutnya. Udah tahu kalau ternyata Linux sulit duluan kan. Jadi kita akan belajar text manipulation-nya next sesi ya. Oke, Mas agak advance dikit. Kalau untuk belajar DevOps sebagai eksperimen di device, apakah disarankan menggunakan immutable Linux? Kan katanya dari segi bongkar pasang apps-nya lebih aman dibandingkan bare metal di device. Enggak sih, kan ini eksperimen kan ya, goals-nya belajar kan. Enggak harus sih sebenarnya, kalau aku rasa. Ya, enggak harus pakai immutable Linux, aman. Posisi macOS dengan Linux itu apa? Kenapa mirip-mirip? Wait, kalau aku nggak salah harusnya, tolong dibenarkan ya para senior, macOS itu juga dia dikembangkan dari Unix. Kita cek dulu. Jadi kalau ngomong dia punya ancestor yang sama lah. Dia punya ancestor. Oke. Wait, kita cek ya. macOS itu pakai apa dulu? Iya benar, dia pakai Unix kok base-nya. Jadi mirip aja sama Linux. Linux kan juga Unix gitu. Jadi dia mirip-mirip aja gitu. Ya benar. Jadi ancestornya sama, tapi kebetulan kalau dirasa nanti pengembangannya udah ke arah yang berbeda gitu. Jadi kalau si Mac itu dia fokus untuk desktop, Mac belum pernah loh dia bikin server gitu, nggak khusus untuk server. Tapi kalau Linux emang dia fokusnya adalah server. Gitu. Apakah di Linux bisa pasang VirtualBox? Sangat bisa. Jadi tetap bisa pasang VMware, tetap bisa pasang VirtualBox, terserah mau pakainya apa. Bisa juga malah pakai yang lain. Jadi tadi ada yang mention, nah ini berarti mungkin senior ya. Ada kayak Vagrant itu juga bisa dipakai di dalam Linux. Jadi itu malah kalau aku bisa mengkategorikan Vagrant itu sebagai infrastruktur as code untuk virtualisasi gitu ya. Itu bisa dipakai. Linux itu bukan Unix. Emang iya? Aku malah baru dengar ya. Oke. macOS itu wrappernya Linux ya, mirip-mirip sih bisa dibilang gitu. Oke, pertanyaan dari Salma juga ya ini ya. Bener gak Mas, kalau belajar bahasa pemrograman lebih mudah kalau sudah paham Linux? Enggak, kalau aku ngomong jujur enggak. Mungkin kalimatnya tak ubah. Kalau belajar shell atau bash scripting, ya, yang shell atau bash scripting, setelah belajar Linux itu tentunya gampang. Teman-teman sudah punya modal 80%, tinggal 20% itu belajar tentang structuring, tentang variabel dan lain-lain. Tapi 80%-nya itu udah tentang komen Linux, jadi ya sama aja. Tapi kalau teman-teman mau belajar kayak Python, mau belajar tentang Golang, nggak harus punya kapasitas Linux terlebih dahulu, gitu. Itu bisa dua jalur yang berbeda. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Nah ini mumpung ada pertanyaan dari Mas Dedi
Mas Dedi Puji. Tadi kan Mas Zaikat sempat tanya ya tentang Immutable Linux. Nah ini biar kita ada interaksi Mas. Mas Zaikat bisa open mic nggak Mas? Penasaran Mas Zaikat bisa menjelaskan nggak Immutable Linux itu apa? Halo Mas. Ya boleh. Coba Mas dijelaskan ke Mas Dedi kan tadi tanya nih. Jadi Immutable Linux itu lebih kayak mirip sama Docker sih, tapi istilahnya ini dibikin dalam sistem operasi. Jadi untuk base sistemnya Linux itu ada diinstal tersendiri di dalam sistem utama. Kalau untuk aplikasi yang lainnya nanti masuk ke dalam layer tersendiri, jadi nggak langsung diinstal ke dalam sistem base-nya. Ya, benar. Konsepnya begitu. Jadi konsepnya itu adalah layering, mainan kayak layer, sama benar penjelasannya juga sama seperti virtualisasi atau sama juga seperti Docker yaitu kontainerisasi di mana kita itu punya kernel. Ini Linux, ini kernelnya ini sudah kayak di kalau aku ngomong kayak di log gitu ya, ada tersendiri layernya. Nanti ada layer di atasnya untuk si aplikasi-aplikasinya. Yang mana itu kalau bisa dibilang ya application layer, jadi itu temporary, bisa permanen juga di sana. Itu kenapa disebut dia Immutable Linux gitu. Itu bisa dipakai. Ada juga yang nyebutnya juga shielded OS gitu ya, operating system yang dikasih apa ya, shield itu apa sih bahasa Indonesia? Perisai gitu, kasih perisai gitu. Zakait, oh iya bukan Zaikat, sorry Mas, nyebutnya salah. But thanks Mas Zakait. Aman Mas, aman Mas. Oke, ada lagi questions teman-teman? We still have like 4 minutes. Oh ya, sebelum sambil nunggu ada yang pertanyaan ya, maybe I will just say, untuk teman-teman yang masih di Telegram dan belum join Discord, aku sarankan join. Kemudian untuk teman-teman yang udah join Discord, ini aku izin sharing Discord-nya juga, karena yang mau aku ingetin teman-teman adalah jangan lupa kalau di Discord dipilih topic selections ya. Yang perlu dilakukan simple sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman minat sama Linux, diklik Linux. Kalau teman-teman minat sama topik network, diklik network. Nantinya teman-teman akan muncul di sini di bagian teknologi ini akan muncul channel baru, gitu. Karena sekarang kalau aku lihat ya nggak banyak yang ada di channel ini. Sama termasuk local community. Jadi kayak kalau teman-teman base-nya Jakarta, Jogja, dipilih aja, di like gini aja. Nggak usah di komen atau di apapun, cukup diklik aja ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Kayak tujuannya adalah kalau yang social community ini nanti kalau ada WFC atau kalau ada event offline, nanti biar diumumkan di sini. Kayak yang Jakarta ini kita akan ada event offline di akhir Januari atau di awal Februari. Nanti bentuknya workshop 8 jam gitu di salah satu vendor cloud nanti. Kemudian kalau yang di sini fokusnya topiknya di pembahasan tadi kayak Linux ya, kita hari ini bahas Linux. Kalau teman-teman ada topik yang ditanyakan tentang proses belajar Linux, langsung dibahas di sini aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum join, belum pilih, kalau aku cek kan ada banyak ya member kayak gini nih, dia belum punya role, ini artinya belum pilih role di topic selections gitu. Jadi kalau bisa teman-teman pilih supaya nanti enak kalau mau diskusi gitu. Itu sih kalau di Discord lebih enak dibandingkan di Telegram, dan teman-teman nggak akan dapat banyak notifikasi kecuali di mentions. Kalau di Telegram biasanya semua notif akan masuk gitu. Wih, minggu depan Jakarta WFC. Pak, minggu depan waktunya liburan nggak sih Pak? Mas Eka nih ngajak kopdar pas waktu libur. Mas, yang lokal community Jabar belum kebuka channelnya. Kayaknya, mungkin karena belum ini teman-teman. Oh iya ya. Oh sorry, iya benar. Jabar. Oke. Nanti tolong dicek lagi teman-teman. Sorry aku salah klik. Oke, ini udah muncul sih harusnya yang Jabar. Join Discord lebih rapi. Oke, workshopnya tidak. Tak kira besok Sabtu Minggu Mas. Enggak Mas, workshopnya nggak bisa di minggu ini tentunya. Kalau yang workshop kita sendiri yang Linux mungkin di minggu depan. Tapi kalau yang workshop
besar yang offline nanti kita akan adakan di akhir Januari atau awal Januari, karena itu nanti end-to-end workshop gitu, jadi workshopnya 6 jam sendiri, belum termasuk kayak pembukaan dan lain-lain. Itu nanti kita benar-benar bikin portofolio, kayak portofolio yang bisa kita taruh di CV gitu. Nanti kita pasang di GitHub atau dimanapun. Sementara ini sih prosesnya adalah GitOps ke Kubernetes. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta nanti kita akan umumkan dan semoga bisa join. Dan ini kemungkinan besar gratis sih, nggak ada ditarik biaya apapun karena ditanggung sponsor sepenuhnya gitu. Oke, Mas Hansen, apa bedanya DevOps dan SRE? Ini mungkin quick answer ya. Jadi DevOps itu mungkin fokusnya berbeda sama SRE. Kalau SRE dia fokusnya adalah menjaga uptime. Jadi dia yang ditugasnya adalah melakukan monitoring, melakukan day-to-day activity kayak deployment atau semacamnya, itu SRE. Kalau DevOps ini dia mengotomasi proses supaya monitoring tadi bisa jalan dengan lancar, supaya deployment bisa jalan dengan lancar. Kemudian dia mengintegrasikan antara proses development dan operations. Operations itu tadi, yang monitoring itu operations gitu. Jadi fokusnya berbeda. Tapi kalau di Indonesia semua itu sudah palu gada aja, satu jabatan ngerjain semuanya gitu. Kalau di luar itu konsepnya berbeda sih Mas Hansen. Tapi kalau di Indonesia jangan diharap ya nemu yang benar-benar spesifik SRE, spesifik DevOps. Cara join Discord lewat mana ya Mas? Wait, linknya ada di Telegram, aku kirim ulang aja. Sebentar. Announcement. Oke. Linknya aku kirim di chat ya teman-teman. Nanti bisa di... Oh ya gini. Sorry klik 2 kali. Oke, ini mungkin jawaban terakhir ya teman-teman untuk Mas Febrian. Mas mau tanya buat junior DevOps Engineer basic skill selain Linux, Git, GitHub sama Docker itu ada apa? Apa sudah cukup? Oh, kalau junior, ini mungkin nanti Mas Febrian bisa cek ini ya. Cek slide yang dari minggu lalu, itu dijelaskan. Jadi kalau sebenarnya teman-teman kalau mulai di junior bisa belajar Linux, network, kemudian Git, benar, server, pembangunan server, web server, database server, DNS server, email server, dan semacamnya, sama mungkin cukup sampai di level belajar programming sedikit. Itu udah harusnya bisa sih di sistem administrator atau junior DevOps Engineer. Tapi kalau sekarang banyak tuntutannya udah nggak kayak gitu. Indonesia itu sebenarnya walaupun ngomongnya junior, tapi yang mereka expect adalah orang-orang yang punya background sistem administrator atau background cloud engineer sebelumnya, tapi baru belajar ke DevOps kayak gitu. Jadi emang agak sulit. Programming ini bisa Python, bisa Bash scripting, atau Golang, atau apapun yang dia bisa dipakai untuk automations gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesinya, aku mau bikin foto session. Teman-teman kalau bisa on cam, mungkin on cam sebentar aja, cuman buat dokumentasi aja, kita foto bareng-bareng. Wait, kita tak tunggu 2 menit ya teman-teman. Wah, ganteng sekali Bapak Eka. Bapak Eka, ditunggu Bapak Eka ya. Kita adakan ini pelajar data X DevOps. Loh, ayo. Kita perlu Kita sih di adakan belakang, itu. loh. Siap. Wah, ada Pak Mulyadi juga. Halo Pak Mul. Sehat Pak Mul. Pak Mulyadi ini senior saya teman-teman. Beliau. Wah, terima kasih sudah datang Master. Oke, kalau teman-teman yang udah on cam, wait, kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin ada yang masih benerin kerudung atau semacamnya. 1 menit lagi. Tak minum sebentar. Oke. Oke teman-teman, wait. Coba ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, lihat kamera lagi. 1 kali lagi. Wah, udah jempolnya udah keluar, jempolnya Pak Eka. 1, 2, 3. Oke. Ya, thank you teman-teman udah join sesi ini. Kalau ada pertanyaan tambahan dan lain-lain, langsung aja ditanyakan di grup ya, di Telegram ataupun di chat.
kita ada beberapa admin, ada beberapa volunteer yang pasti bantu teman-teman jawab, dan kita akan coba sebisa mungkin untuk adakan sesi ini lebih sering ya. Kalau ternyata nemu kayak speaker tambahan selain aku atau selain teman-teman yang dari admin, nanti mungkin kita bisa adakan seminggu 2 kali gitu. Ya udah, thank you teman-teman udah join. Nanti rekamannya ditunggu, dikirim ke grup. Sampai bertemu lagi next time di lain kesempatan. Thank you. Bye-bye.